Halo semuanya, selamat datang kembali di Hardwiz Info Channel. Hari ini saya memiliki Samsung Galaxy S25 FE dan saya akan memberitahu Anda cara mengatasi masalah panas berlebih di ponsel Anda. Jadi lakukan langkah pertama. Saya sarankan untuk menutup aplikasi latar belakang agar beban berkurang. Saya lakukan ini untuk melihat aplikasi yang berjalan di latar belakang. Dan di sini, seperti yang bisa saya katakan, kita punya banyak aplikasi yang harus ditutup. Untuk menutup semuanya, ketuk tutup semua. Ini memang tidak mudah, tapi seharusnya ini akan menghentikan proses-proses dan proses berat di latar belakang serta menidurkan aplikasi yang tidak digunakan. Sekarang, untuk menidurkan aplikasi baru, kita harus masuk ke pengaturan, gulir ke bawah ke bagian baterai, dan periksa aplikasi mana yang paling banyak menggunakan baterai Anda. Di sini, jika ponsel Anda mengalami panas berlebih, itu pasti bukan aplikasi utama seperti Home atau Google Play Services, pasti aplikasi lain. Jadi, ketuk aplikasi tersebut dan di sini Anda akan melihat semua informasi tentang aplikasi itu. Jadi, periksa saja dan jika ada sesuatu yang benar-benar salah dengan aplikasi itu, kembali lalu gulir ke bawah ke bagian aplikasi dan temukan aplikasi tersebut di daftar. Misalnya untuk saya itu adalah Instagram. Ketuk di sini pada aplikasi utama, lalu pilih aplikasi tersebut. Catatan pribadi, jika Anda menggulir sedikit ke bawah juga, Anda bisa mengetuk baterai, lalu pilih dibatasi. Ini seharusnya membantu Anda. Tentu saja, Anda akan mengalami notifikasi yang tertunda dan aplikasi Anda tidak akan berjalan sebaik biasanya, tapi ini seharusnya bisa memperbaiki masalah Anda. Lakukan hal ini pada setiap aplikasi yang memiliki beban tertinggi pada baterai. Selain itu, Anda bisa mengurangi kecerahan layar. Jadi gulir dari atas ke bawah di sini, dari pojok kanan atas ke bawah, lalu kurangi kecerahan layar sehingga Anda masih bisa melihat sesuatu, tapi tidak membuat tidak nyaman, dan usahakan serendah mungkin. Dan selain itu, Anda bisa masuk ke pengaturan, lalu gulir ke bawah ke bagian tampilan. Saat ini saya perlu meningkatkan kecerahan ini agar Anda bisa melihat sesuatu di layar di sini. Nah, di sini ada tab kelancaran gerakan, ketuk itu dan pilih standar untuk baterai terbaik dan juga untuk sistem pendingin yang optimal. Tentu saja jika Anda ingin 120 Hz, pilih itu. Saya akan memilih ini demi kenyamanan Anda dan untuk keperluan video. Selain itu, ketuk mode layar, pilih natural agar warna lebih alami. Lalu ketuk Eye Comfort Shield dan Anda bisa mengaktifkannya. Sebenarnya, ini seharusnya bisa sedikit memperbaiki masalah panas berlebih. Dan itu saja untuk pengaturan tampilan. Gunakan wallpaper yang kurang mencolok. Seperti yang bisa saya katakan, mereka punya di sini dengan wallpaper. Jadi Anda bisa menggantinya ke wallpaper layar yang lebih kalem atau kecoklatan. Ini seharusnya bisa memperbaiki masalah Anda. Selanjutnya, gulir ke bawah lagi ke panel kontrol. Tahan sebentar, tunggu sebentar, ini bukan panel kontrol, tahan agar Anda bisa melihat sesuatu. Dan sekarang, seperti yang saya lihat, jika Anda menggunakan Bluetooth, nonaktifkan buat menjadi abu-abu. Jika Anda tidak menggunakan layanan lokasi, ketuk untuk menonaktifkan dan tutup. Seperti yang saya lihat, saya punya center yang aktif, saya tidak tahu kenapa, nonaktifkan di sini. Seperti yang Anda lihat, kita punya WiFi. Nonaktifkan WiFi ke Bluetooth. Seperti yang Anda lihat, kita punya NFC yang berjalan di latar belakang. Jadi ketuk icon pin ini, ketuk edit di sini, lalu cari NFC di tombol-tombol yang tersedia. NFC ada di sini, kita bisa ketuk untuk menambahkannya, lalu ketuk selesai, tahan kembali, dan nonaktifkan NFC-nya. Seperti yang saya katakan, ini seharusnya bisa membantu Anda untuk menonaktifkan layanan-layanan yang tidak diperlukan, dan benar-benar menghilangkan masalah panas berlebih di ponsel Anda. Sekarang setelah selesai dengan layanan-layanan tadi, kita bisa lanjut ke bagian baterai. Buka pengaturan, gulir ke bawah ke bagian baterai di sini. Dan sekarang kita punya opsi penghemat daya seperti yang Anda lihat, aktifkan fitur tersebut. Fitur ini seperti yang Anda lihat akan mengubah semua pengaturan di ponsel kita. Jadi ketuk pada penghemat daya. Dan di sini kita punya beberapa hal terkait ponsel kita. Penghemat daya akan mematikan tampilan saat menyala, mengurangi kecerahan hingga 100%,
mengatur gerakan ke standar, mengaktifkan mode gelap, dan mengatur waktu layar mati menjadi 30 detik. Anda bisa mengaturnya, tapi saya tidak menyarankan untuk mengubah apapun. Di sini kita punya tombol ini, ada opsi untuk membatasi kecepatan CPU hingga 70%, dan ini seharusnya benar-benar bisa mengatasi masalah ponsel Anda yang terlalu panas. Karena hal-hal yang lebih terang, misalnya sinar matahari langsung ke ponsel Anda bisa menyebabkan masalah panas berlebih, dan mode gelap seharusnya tidak demikian. Jadi ya, seperti itulah cara kerjanya. Untuk keperluan video ini, saya akan membiarkan penghemat daya tetap nonaktif di sini. Seseorang sebaiknya mengaktifkan perlindungan baterai, dan di sini juga aktifkan perlindungan adaptif. Nah, ini seharusnya bisa mengurangi penuaan baterai dan mengurangi masalah panas berlebih pada baterai. Dan untuk baterai, Anda sekarang bisa masuk ke pengaturan pengisian daya dan menonaktifkan pengisian cepat air dan pengisian cepat. Tentu saja ini berguna, tapi bisa menyebabkan panas berlebih saat pengisian. Jadi nonaktifkan kedua opsi ini di sini. Seperti yang saya lihat, mereka mengaktifkan layar tim otomatis, aktifkan itu. Dan untuk yang satu ini seharusnya bisa membantu Anda. Selain itu, Anda bisa kembali ke penghemat daya, ketuk 3 titik ini, ketuk pada penghemat daya, dan aktifkan itu. Fitur ini akan menyala dan mati secara otomatis, yaitu penghemat daya adaptif. Seperti yang bisa saya katakan, saya tidak bisa menyalakannya sekarang, tapi Anda sebaiknya menyalakannya. Seperti yang Anda lihat, kita memang memiliki batasan gelombang, misalnya layar utama dinyalakan, Anda harus menonaktifkannya, lalu setelah itu kita bisa mengaktifkan penghemat daya lainnya. Tapi saya sangat merekomendasikan opsi ini untuk diaktifkan karena akan secara otomatis menyalakan dan mematikan penghemat daya kita yang ada di sini, dan itu akan mengurangi masalah panas berlebih. Selain itu, kita bisa memeriksa apakah kita menggunakan aksesori apapun di ponsel kita. Jadi jika Anda menggunakan casing atau semacamnya di ponsel Anda yang mungkin sangat tebal, coba lepas dulu untuk sementara. Biarkan ponsel ini tetap dingin. Jika Anda menggunakan beberapa aksesori, misalnya aksesori pengisian daya nirkabel seperti power bank atau semacamnya, lepas dulu, jangan terlalu sering digunakan agar panas berlebih bisa dikurangi. Dan itu saja untuk urusan casing dan aksesori. Selain itu, Anda bisa menggunakan charger dan kabel asli yang sudah bersertifikat. Jangan gunakan ponsel untuk tugas berat saat sedang diisi daya, dan seperti yang saya katakan, hindari pengisian daya cepat karena panas berlebih bisa menjadi masalah yang berulang. Pastikan juga port di sini tetap bersih. Jadi Anda bisa mengeceknya di ponsel Anda, cek di sini dan pastikan portnya bersih. Jika tidak bersih, Anda bisa mencoba membersihkannya dengan benda yang tidak berbahan logam. Sekarang kita bisa kembali ke layar utama, dan yang saya sarankan sekarang adalah kembali ke pengaturan, lalu gulir ke bawah, langsung ke bagian perangkat di sini, ketuk itu, lalu ketuk memori dan tunggu sebentar. Di sini kita bisa ketuk bersihkan sekarang, dan bersihkan sekarang, bersihkan ini, hapus aplikasi yang sudah Anda gunakan, bersihkan file Anda seperti ini, dan ini seharusnya membantu Anda. Jika kita kembali sedikit, jika Anda gulir ke bawah, kita punya profil performa, aktifkan itu, dan seperti yang Anda lihat, efisiensi pendinginan, pilih ringan, bukan standar, cukup ringan. Dan di sini ada optimasi otomatis, ketuk auto restart, dan aktifkan reset saat dibutuhkan. Ini juga seharusnya bisa memperbaiki masalah Anda. Dan sebenarnya itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Masukan dari Anda sangat-sangat penting bagi kami. Selain itu, Anda juga bisa mencoba mereboot perangkat Anda dari waktu ke waktu dan membersihkan file sampah secara berkala. Dan sebagai langkah terakhir, saya sarankan untuk melakukan factory reset pada ponsel Anda. Tapi saya tidak akan menunjukkan caranya karena saya tidak ingin melakukan factory reset pada ponsel saya. Dan seperti yang sudah saya katakan itu saja. Semoga ini membantu Anda dan semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.